Bengkulu adalah kota di pesisir barat Pulau Sumatera. Bengkulu menjadi saksi bisu perjalanan sang proklamator Indonesia, Bung Karno. Dan di kota Bengkulu ini Bung Karno pernah diasingkan selama kurang lebih 4 tahun, dan di kota ini juga Bung Karno menemukan cintanya dengan Fatmawati. Siapa warga Indonesia yang tak kenal dengan nama Insinyur Soekarno, atau lebih akrab dengan sebutan Bung Karno? Hampir semua masyarakat Indonesia pasti mengenal nama tokoh kemerdekaan yang satu ini. Apalagi sumbangsi Soekarno demi meraih kemerdekaan begitu besar. Bahkan selama masa perjuangan tersebut, Soekarno atau yang akrab disapa Bung Karno kerap kali diasingkan ke berbagai daerah oleh penjajah. Salah satu tempat pengasingan Bung Karno adalah Bengkulu. Bung Karno diasingkan ke Bengkulu, setelah sempat dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Bung Karno ditangkap pada tanggal 29 Desember tahun 1929 bersama dua tokoh lainnya, Maskun Supriyadinata dan Gatot Mangkupraja. Setelah Bung Karno bebas, pemerintah Belanda saat itu memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno ke tempat lain, yang jauh lebih terpencil dan sulit diakses. Setelah sempat diasingkan ke ND, Nusa Tenggara Timur, Bung Karno kemudian dipindahkan ke Bengkulu pada tahun 1938. Selama di Bengkulu, Bung Karno tinggal di sebuah rumah milik pengusaha Tionghoa. Rumah tersebut berada di Kelurahan Anggut Atas, Kota Bengkulu. Rumah ini ditemukan sendiri oleh Bung Karno ketika pertama kali datang ke Bengkulu, dan mencari tempat tinggal. Bung Karno menempati rumah tersebut selama kurang lebih 4 tahun hingga tahun 1942. Di sana, Bung Karno sempat tinggal bersama istrinya kala itu, Inggit Garnasih serta anak angkatnya, Ratna Juami dan Hanafi. Di Bengkulu ini pula Bung Karno disebut mengenal sosok Fatmawati, yang kemudian menjadi istrinya pada tahun 1943. Selama diasingkan di Bengkulu, Bung Karno tetap menunjukkan kegigihannya dalam menyuarakan perjuangan demi kemerdekaan Indonesia. Bung Karno banyak membaca buku, memotivasi masyarakat setempat, merenovasi masjid yang ada di Kelurahan Bajak, hingga membuat grup pertunjukan bernama Monte Carlo. Bung Karno membuat kelompok pertunjukan musik dan drama itu dengan tujuan untuk menarik pemuda dan menanamkan nilai-nilai nasionalisme melalui musik dan drama. Dia juga banyak berinteraksi dan membangun diskusi dengan para tokoh agama, khususnya dengan jajaran pimpinan Muhammadiyah Bengkulu. Rumah pengasingan Bung Karno di Bengkulu setelah tidak lagi dihuni oleh Bung Karno, bangunan ini kemudian digunakan untuk berbagai fungsi. Mulai dari markas perjuangan PRI, rumah tinggal AURI, stasiun RRI, hingga kantor pengurus KNPI Dati 1 dan Dati 2, bangunan rumah bergaya campuran Eropa dan Cina itu ditetapkan sebagai cagar budaya sejak tahun 2004 oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dengan nomor SKKM 10 PW 007 MKP 2004. Kemudian pada tanggal 29 Desember tahun 2017, rumah pengasingan Bung Karno ini juga ditetapkan sebagai cagar budaya berperingkat nasional. Saat ini, rumah tersebut difungsikan sebagai museum dan objek wisata sejarah. Terdapat berbagai peninggalan Bung Karno selama masa pengasingan di dalamnya. Antara lain buku-buku bacaan, sepeda ontel, naskah sandiwara yang ditulis Bung Karno, hingga kostum grup Monte Carlo. Pada dinding rumah tersebut juga terdapat banyak foto dan informasi sejarah yang berkaitan dengan Bung Karno dan rumah pengasingan ini.